Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan dalam nats renungan ini merupakan salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang berisi doa dan berkat serta harapan akan keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya. Kita sadar bahwa sebagai orang yang berdosa, kita pantas untuk menerima keselamatan oleh kemurahan Tuhan. Kehadiran Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah simbol dari perbuatan Allah yang sungguh agung dan mulia, di mana Ia sangat menyayangi namun tidak menyayangkan putranya bagi keselamatan kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu adalah kasih karunia yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera adalah satu kesatuan dari dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Kasih karunia yang kita terima dari Yesus Kristus akan menghantarkan kita kepada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, yang dapat membawa kita kepada keselamatan yang tak terhingga oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah merupakan dasar dari anugerah keselamatan yang kita terima. Allah memberikan itu kepada kita bukan karena keharusan memberi, melainkan semata-mata adalah hanya karena keinginannya untuk memberi. Itu artinya bahwa kasih karunia Allah dan damai sejahteranya adalah lalu lintas dua arah, di mana Allah memberikan dan kita manusia mengupayakannya dengan kesungguhan dan permohonan kita. Sobat Kairos, perkataan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu merupakan perkataan yang sering kita dengarkan dalam setiap awal ibadah dalam mendengarkan firman-Nya. Perkataan ini sungguh penuh kuasa untuk mengusir segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Allah mau memberi kasih, karunia, dan damai sejahteranya itu kepada kita agar kita dapat menopang jiwa raga kita dalam menghadapi segala persoalan kehidupan. Dia mau memberikannya kepada kita karena itu adalah sifat dan kepribadiannya yang sempurna. Kasih karunia Allah itu selalu cukup bagi kita untuk mengatasi segala persoalan kehidupan kita. Sehingga dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, maka hidup kita mampu tetap berjalan oleh jaminan penyertaan-Nya. Kehidupan di dunia ini bisa saja mendatangkan banyak kekhawatiran, kepanikan, rasa cemas, dan ketakutan. Tetapi di dalam Tuhan kita akan dapat beroleh hidup dan tentram dan damai, sebab penyertaan Tuhan adalah tempat teraman bagi kita untuk hidup di dunia ini. Itu artinya keadaan hidup yang penuh damai bukanlah ditentukan oleh keadaan dan situasi hidup di dunia yang berubah-ubah, melainkan adalah hanya ditentukan oleh hubungan kita yang benar dan tetap kokoh dengan Allah melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Oleh karena itu, Sobat Kairos, kasih karunia dan damai sejahtera yang Tuhan Allah telah berikan kepada kita, hendaknya juga kita bagikan kepada sesama, semua orang yang ada di sekitar kita. Sebab oleh kasih karunia-Nya kita dipanggil untuk memulihkan kehidupan dengan mengasihi orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih dari kita, dan melalui damai sejahtera-Nya kita hadir sebagai pembawa damai atas segala permusuhan yang ada di dunia ini. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.